warisan nenek moyang. Ya iki sing nulungi kapal Perang Duek tahun 36. Lah iki ada istimewanya. Nek konstruksi menurut teknik perkapalan, mestinya kan rangkanya dulu. Nah, di sini nggak rangkanya dulu. Yang dibangun, yang dibuat itu kulitnya dulu, bentuknya kulit dulu, baru diisi rangka. Lamongan. Nek kono-kono gak ana jonjon perahu niki. Asal muasal munculnya perahu atau kapal tradisional ijon-ijon itu bermula pada zaman Belanda. Itu masyarakat pesisir, masyarakat pelaut itu kalau mencari ikan tidak ada bahan pengawet. Ikannya kan harus segar. Jadi ada dua perahu, yang satu untuk mencari, yang satu untuk mengangkut pulang atau membeli, supaya apa? Tiap hari bisa datang. Membeli itu pada zaman dulu itu kan agen. Lah agen itu kan tengkulak. Lah tengkulak itu namanya ijon. Akhirnya perahu yang dibuat kulaan, buat ngangkut itu dinamakan perahu ijon-ijon. Nah, begitu seiring perkembangannya tenggelamnya kapal Panderweg itu sudah dibuat mencari ikan juga. Kan di sini ini ada dua, berupa perahu, namanya perahu, sama namanya ijon-ijon. Nah, perbedaan yang menyolok antara perahu tradisional ijon-ijon sama bentuk perahu itu letaknya konotasi filosofinya. Yang perempuan itu ijon-ijon, yang laki-laki itu perahu. Cirinya berada di mana? Di bagian depan, namanya itu linggi. Kalau ijon-ijon itu lingginya itu nggak lancip papak, terus catnya hitam. Kalau perahu itu seperti mahkota, lancip, terus catnya kuning, ada merahnya. Jadi asal ijon-ijon itu seperti itu. Dan khasnya apa? Masalah lukisannya. Lukisannya itu imit mitosnya yang hitam di linggi itu adalah rambut. Terus ada matanya, ada gelungnya, ungkel itu, ada antingnya. Nah itu filosofinya adalah untuk menghidupi masyarakat, untuk menghidupi, ya kan? Seperti ibu lah perempuan, bapaknya mahkota namanya perahu, jadi sepasang. Jonjon itu bener. Ini ki bunder jonjon itu. Nah, sentangane watangane iku ndak nanek perahu gak gowo. Sebetulnya awalnya itu ramping, karena berhubung di sini itu nggak bisa pakai lebih panjang lagi lunas, karena di sini itu kena hentakan pasang surut. Karena kalau kapal ini dikasih lunas panjang, berpotensi patah. Karena kita butuh daya jelajah yang jauh, berarti kan harus butuh muatan yang besar. Supaya apa? Ngimbangi BOP dengan yang dihasilkan. Akhirnya ya bulet,
semongko ya kan. Lah, oleng itu kan diimbangi dengan ketinggian. Semakin tinggi kan semakin oleng. Akhirnya apa? Diantisipasi, bawahnya dikasih sayap. Ada sayap kecil gitu. Kalau orang sini, bodinya kalau nggak Jati, Bojonegoro, nggak mau. Mahal, berapapun dibeli. Karena Jati Bojonegoro itu, jadi kalau dipasrahkan kilang-kilang. Kalau Jati biasa-biasa seperti Malang, Pasuruan, nggak bisa seperti itu. Kayune Jati. Ya Jati kaya nggonku iki CPK, jerone iku Jati kampung. Jati kabeh iki, Jati beres pelembek iki lho. Dhuwur mauni, jero ya ana kesambi, ana rupan-rupan, entek 85 bibit. Pusuke ngene nak, pokoke ngene iki kok nyapan dirumat 30 tahun. Nyapan digeletakno 15 tahun wis kena sengenge. Dadi perahu iki enak diminyang mbek nganggur. Duka wong cepet lelem. Sampai 3 tahun, paling suwe 3 tahun, paling gelis 2 tahun. Nah niki sampai 5 tahun, sampai 10 tahun boten badani malah renapasi maneh ngapi malih. Jadi ijen-ijen itu muncul, akhirnya sekarang sejak tahun 36 dibuat cari ikan, terus berkembang, zaman kemerdekaan, ya masih pakai layar. Terus zaman di Lamongan ini ada mesin laut itu tahun 70-an. Akhirnya dikasih mesin, sudah nggak pakai layar lagi. Jadi ijon-ijon itu sekarang, sampai sekarang masih eksis, ratusan berada di Pelabuhan Brondong, parkirnya di sana. Mesin iki nak aku ning ngarani omongan kasar. Yo mesin bekas, yo silake tetekane trek bejat-bejat itu. Wong anyar gak ono. Kenapa kok nggak pakai kapal biasa apa enggak? Karena potensi dari kebanggaan perahu ijon-ijon ini, ketika second itu laku jualnya masih tinggi. Beda dengan kapal. Kapal second udah sujudnya banyak, makanya masih bentuk-bentuk ini masih dipertahankan gitu, ijon-ijon itu. Panjenengan akhirnya diparingi saged damel perahu iki sejatine ilmune Nabi Nuh. Masyarakat Jawa itu tidak lepas dengan urusan hitungan hari, pasaran harus hitungannya harus baik. Itu biasanya ya tanya orang-orang tua. Setelah ditentukan itu beli lunas, beli kayu untuk bakal ligi. Ligi dibuat dulu, jangan bayani lunas, pasang ligi dulu, pasang ligi belakang. Ya jangan bayani.
pemiliknya buat tumpeng. Terus setelah itu panggil Mudin. Terus diwani sama Mudin. Setelah diwani sama Mudin, pucuk iku. Nah, di Oserno nih gue lagi ngarep. Ya minta keberkahan, sing kuwasa, Gusti Allah, supaya engko jalan. Mau menentukan untuk turun. Wong biyen nek sugih melekan nanggap wayang, bocah saiki ya nanggap elektron. Setelah itu besoknya tumpengan besar. Soalnya apa? Biyen kan nggak ada alat-alat untuk nyurung hidrolik, jadi wong sak kampung ditekakno kabeh. Ya mesti ngekeki mangan, Mas. Lek wis ditetokno jam iku mau. Hari iku iso gak iso kudu medun. Nggih, mongke niki pun kena moyang, Pak. Punan mau terusaken ngoten lho. Ya bangga lah ya. Oleh karena itu ya saya sebagai kepala desa kan pengen supaya barang ini tidak diakui oleh orang lain, hak ciptanya. Sayang kalau nanti generasi pembuatnya ini sudah tidak ada yang minat, ya otomatis ya hilang dengan sendirinya. Lah bagaimana orang-orang muda itu duwe greget minat membuat. Akhirnya kita daftarkan. Waktu itu dikukuhkan tahun 2022 itu menjadi hak paten dari Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.